Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa streaming film atau video call tanpa putus-putus? Di baliknya itu ada jaringan kabel kaca super tipis yang jadi tulang punggung digital kita. Tapi siapa sih yang ngebangun dan mastiin semuanya nyambung sempurna? Nah, hari ini kita bakal ngintip ujian akhir yang nentuin siapa yang layak jadi arsitek jaringan tak kasat mata ini. Nah, ini dia misinya. Kelihatannya simpel ya, cuma nyambungin gedung A yang isinya server ke gedung B, kantor para pengguna. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar narik kabel. Ini tuh simulasi jantungnya koneksi internet kita, yang mastiin data bisa ngalir kenceng tanpa hambatan. Semua yang bakal kita bahas hari ini, ya mulainya dari sini. Ini jelas bukan ujian pilihan ganda biasa ya. Ini tuh simulasi dunia nyata, ibaratnya gerban terakhir sebelum seorang siswa jadi teknisi profesional. Di sini, setiap detail itu penting banget. Kenapa? Karena di lapangan nanti, satu kesalahan kecil aja, itu bisa memutus koneksi internet ribuan orang. Serius loh. Oke, jadi apa sih uji kompetensi keahlian itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak ujian bikin SIM, tapi ini untuk para pembangun internet. Tujuannya simpel, mastiin orang yang pegang kunci konektivitas kita semua ini benar-benar ahli. Nggak cuma jago di teori, tapi juga mantap pas di lapangan. Dan sebelum ujiannya mulai, tempatnya sendiri, arenanya, itu harus sempurna. Ruangannya mesti bersih kayak laboratorium, nggak boleh ada getaran, terus cahayanya harus terang banget. Kenapa seketat itu? Coba bayangin, sebutir debu aja bisa bikin koneksi kacau. Getaran dikit aja bisa bikin sambungan serat kaca yang lebih tipis dari rambut gagal total. Nah, sekarang kita lihat alat-alatnya. Kalau teknisi itu kita anggap kayak ahli bedah digital. Nah, ini nih pisau bedahnya. Masing-masing alat punya fungsi yang super spesifik dan butuh presisi tingkat dewa buat pakainya dengan benar. Lihat deh betapa spesifiknya alat-alat ini. Ada fiber stripper, tugasnya cuma satu, ngupas pelindung kabel tanpa nyentuh serat kaca di dalamnya. Terus ada fiber cleaver yang motong ujung kaca itu dengan sudut presisi 90 derajat. Sempurna. Dan yang paling keren, Fusion Splicer. Alat ini nih yang melebur dua ujung kaca jadi satu sambungan yang mulus banget, di level mikroskopis. Di lapangan, alat kayak optical power meter ini udah kayak matanya teknisi. Mereka colokin alat ini buat ngecek, ibaratnya denyut nadi sinyalnya. Kalau angkanya hijau, aman, kerjaan lanjut. Tapi kalau merah, wah, semua berhenti. Artinya ada masalah yang harus dicari dan diberesin saat itu juga. Ini benar-benar diagnosis jaringan secara real time. Oke, teori udah, alat-alat udah siap. Sekarang waktunya praktek. Nah, bagian ini nih intinya ujian. Disinilah para siswa harus buktiin kalau mereka nggak cuma tahu, tapi juga bisa. Ini adalah serangkaian tantangan langsung yang benar-benar nguji skill mereka. Coba deh, bayangin sekarang kalian yang jadi siswanya. Pertama, routing. Narik kabelnya mesti hati-hati banget karena satu tekukan yang salah bisa langsung matain inti kacanya. Terus stripping. Ngupas pelindungnya harus dengan tangan yang stabil banget. Puncaknya splicing. Nyatuin dua inti kaca yang bahkan nggak kelihatan sama mata telanjang. Terakhir pasang konektor, terus tes. Bener-bener nggak ada ruang buat kesalahan di tiap langkahnya. Analogi ini keren banget sih buat ngegambarin betapa gilanya presisi yang dibutuhin. Kita tuh bukan cuma nyambungin dua benda loh. Kita ini lagi menciptakan jalur yang saking mulusnya di level mikroskopis, partikel cahaya aja bisa lewat tanpa sadar kalau dia bisa ngelewatin sambungan. Ini perpaduan seni dan sains. Terus, sesempurna apa sih sambungan yang bagus itu? Standarnya, kehilangan sinyal itu harus kurang dari 0,3 desibel. Biar kebayang, angka sekecil itu artinya kehilangan energi cahayanya hampir nol. Margin kesalahannya tipis banget. Sebutir debu atau potongan yang miring dikit aja, sinyal bisa langsung anjlok dan ya udah, ujiannya gagal. Tapi jago praktek aja tuh nggak cukup. Seorang teknisi yang hebat juga harus paham banget teori di baliknya. Nah, bagian ujian yang ini, mastiin mereka tahu kenapanya di balik setiap gimananya. Mulai dari fisika cahaya sampai protokol keselamatan kerja. Nah, sekarang coba kita tes pengetahuan kalian. Ini pertanyaan langsung dari ujian teori loh. Bayangin, serpihan kaca super tipis dari kabel fiber optik masuk ke mata kalian. Apa pertolongan pertama yang harus dilakuin? Ini bukan sekedar pertanyaan iseng, ini skenario nyata yang nunjukin risiko pekerjaan mereka. Dan ini jawabannya, yang benar-benar bisa nyelamatin penglihatan kalian. Jangan pernah sekali-kali kucek mata. Serpihan kaca itu bisa ngegores kornea dan bikin kerusakan permanen. Langkah yang benar cuma satu, langsung cari bantuan medis profesional. Ini bukti kalau kerjaan mereka bukan cuma teknis, tapi juga penuh resiko. Oke,
Satu pertanyaan lagi buat kalian. Kalian udah ngelakuin semua langkah praktek dengan benar, tapi pas dites, hasilnya jelek, sinyalnya lemah banget atau redamannya tinggi. Kira-kira apa yang salah? Nah, ini pertanyaan troubleshooting klasik yang wajib bisa dijawab sama semua teknisi di lapangan. Dan ini dia beberapa tersangka utamanya. Bisa jadi sambungannya nggak sempurna, atau mungkin ada kotoran sekecil debu nempel di konektor, atau bisa juga kabelnya ketekuk terlalu tajam di suatu titik. Nah, kemampuan buat mendiagnosis masalah dengan cepat kayak gini, inilah yang ngebedain teknisi biasa sama yang profesional. Setelah semua kerja keras, keringat, dan konsentrasi penuh, akhirnya waktu penilaian. Jadi, gimana sih penguji nentuin apakah hasil kerja siswa ini udah memenuhi standar industri? Yuk kita bedah rubrik penilaiannya. Penilaiannya ini ketat banget. Buat bisa lulus, siswa harus dapat skor minimal 75, yang artinya kompeten. Di bawah itu, mereka dianggap belum siap terjun ke lapangan. Standarnya emang sengaja dibikin tinggi karena industri ini nggak bisa main-main. Teknisi yang lulus harus bisa langsung kerja dengan benar, efisien, dan yang paling penting, aman dari hari pertama. Terus, apa sih artinya kompeten itu? Artinya, siswa itu nggak cuma berhasil nyambungin kabel, tapi dia ngelakuinnya sambil ngikutin semua prosedur K3, bisa bikin laporan kerja yang akurat, dan nunjukin kalau dia paham banget sama kerjaannya. Ini tuh cap siap kerja secara resmi. Dan inilah gambaran besarnya. Tugas nyambungin gedung A ke gedung B di ujian ini sebenarnya cuma miniatur, sebuah mikrokosmos. Pekerjaan yang persis sama, tapi dalam skala yang jauh lebih besar, itulah yang nyambungin rumah kalian ke seluruh dunia. Dari tiang di depan rumah, ke kotak distribusi di pinggir jalan, sampai ke pusat data raksasa milik provider internet. Jadi nanti kalau kalian lagi streaming film favorit tanpa buffering, atau lagi video callan sama teman dan gambarnya jernih banget, coba deh inget ini. Di suatu tempat, ada seorang teknisi bersertifikat yang berhasil bikin satu sambungan sempurna, menyatukan dua helai kaca dengan presisi mikroskopis, cuma supaya dunia digital kita semua bisa terus berputar lancar.